Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Dasar-Dasar Pendidikan sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Ihya Kolbia sebagai moderator sekaligus pemateri, dan juga ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Raden Alia sebagai pemateri, dan yang kedua ada Wilsya Warisa Sa'dia sebagai pemateri. Di sini kami akan membahas tentang kritik terhadap Merdeka Belajar. Adapun materi dari pembahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama mengenai pengertian kritik, yang kedua tahapan-tahapan dalam mengkritik, yang ketiga pengertian Merdeka Belajar, yang keempat konsep Merdeka Belajar, yang kelima tujuan Merdeka Belajar, yang keenam kebijakan, kelebihan, dan kelemahan Merdeka Belajar, dan yang terakhir kritik terhadap Merdeka Belajar. Untuk materi yang pertama, tentang pengertian kritik dan tahapan-tahapan dalam mengkritik yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh saudari Raden Alia. Kan saya untuk menyampaikan pengertian dari kata kritik, yaitu sebagai berikut. Secara etimologis, kritik berasal dari bahasa Yunani kritikus yang berarti ciri pembeda. Kata itu sendiri berasal dari Yunani kuno kritiki, yang berarti orang yang membuat pendapat atau analisis yang tepat melalui pengamatan atau interpretasi. Sedangkan menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritik adalah kesamaan atau tanggapan yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Dapat dipahami bahwasanya kritik adalah sebuah ciri pembeda dari suatu pendapat terhadap pendapat lain yang berdasarkan dengan pengamatan dan penganalisisan terlebih dahulu, kemudian menginterpretasikannya terhadap suatu posisi, mendukung atau tidak mendukung, bertentangan atau tidak bertentangan dengan objek yang dikritik tersebut. Jadi, sebelum timbulnya kritik harus ada terlebih dahulu sebuah pengamatan dan analisis melalui proses berpikir. Untuk yang selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam mengkritik, yaitu menganalisis, mensistensikan, memecahkan masalah, menyimpulkan, dan mengevaluasi atau menilai. Untuk materi yang selanjutnya ada pengertian Merdeka Belajar, konsep Merdeka Belajar, dan tujuan Merdeka Belajar yang akan dipaparkan oleh saudari Wilsya Warisa. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi-materi. Yang pertama tentang pengertian Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah filosofi yang menjadi dasar proses sekaligus tujuan jangka panjang pendidikan di Indonesia. Merdeka Belajar bukan berarti merubah visi pendidikan Indonesia. Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, mengutarakan dengan tegas bahwa kemerdekaan adalah tujuan pendidikan sekaligus paradigma pendidikan yang perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai nasibnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan membimbing tumbuhnya kodrat peserta didik. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kemerdekaan bermakna lebih dari kebebasan hidup. Yang paling utama dari kemerdekaan adalah kemampuan untuk hidup dengan kekuatan sendiri menuju ke arah tertib, damai, serta selamat dan bahagia berdasarkan kesusilaan hidup manusia. Sehingga dapat disimpulkan makna Merdeka Belajar bukan hanya kebebasan, akan tetapi juga kemampuan dan keberdayaan untuk mencapai kebahagiaan. Baik, materi yang selanjutnya adalah konsep Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar memiliki perbedaan dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu setiap siswa. Secara garis besar, konsep Merdeka Belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, perluasan nilai hasil belajar. Dan yang keempat,
pemerataan kualitas pendidikan ke daerah 3T. Materi yang selanjutnya adalah tujuan Merdeka Belajar. Secara umum, Merdeka Belajar dilaksanakan dengan tujuan mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai keunggulan dan daya saing dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing diwujudkan pada siswa yang berkarakter mulia, berbudi luhur, dan memiliki penalaran tingkat tinggi, khususnya dalam literasi dan numerasi. Sedangkan dalam lingkup pendidikan tinggi, peningkatan kualitas sumber daya manusia diwujudkan dalam program Hak Belajar 3 semester di luar program studi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill yang relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Dan untuk materi yang terakhir ada kebijakan, kelebihan, dan kelemahan Merdeka Belajar serta kritik terhadap Merdeka Belajar yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pertama ada kebijakan, kelebihan, dan kelemahan Merdeka Belajar. Yang pertama, kebijakan dari Merdeka Belajar yaitu mengenai ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Kelebihan dari USBN yaitu sekolah otonom membuat model tes kompetensi siswa, baik tulis maupun model portofolio. Kelemahan dari kebijakan tersebut yaitu karena belum ada standar, maka memungkinkan kualitas tes tersebut bermasalah. Yang kedua ada kebijakan mengenai ujian nasional. Kelebihan dari ujian nasional yaitu model asesmen, kompetensi minimum, dan survei karakter secara psikologis tidak menjadi beban siswa dan guru. Adapun kelemahan dari kebijakan ujian nasional yaitu cenderung memudahkan karena hanya kompetensi minimum dan penilaian karakter melalui survei itu kurang komprehensif. Yang ketiga ada kebijakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kelebihan dari kebijakan tersebut yaitu guru tidak terjebak pada pekerjaan administratif karena membuat RPP hanya 3 komponen inti, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga asesmen. Kelemahan dari kebijakan RPP adalah memungkinkan guru abai pada proses dan media pembelajaran yang efektif karena ketidakjelasan metode dan media pembelajaran. Adapun kebijakan yang terakhir yaitu Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB zonasi. Kelebihan dari kebijakan tersebut yaitu sistem zonasi dengan adaptasi yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Daerah diberikan kewenangan dalam menentukan proporsi dan menetapkan wilayah zonasi. Adapun komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%, selebihnya jalur prestasi 0-30%. Adapun kelemahan dari kebijakan PPDB yaitu komposisi afirmasi dan perpindahan itu tidak merdeka. Kebijakan zonasi juga sebetulnya tidak memerdekakan pilihan siswa dalam memilih sekolah negeri berkualitas. Dan untuk materi yang terakhir, ada kritik terhadap Merdeka Belajar. Yang pertama,
Kebijakan Merdeka Belajar Mendikbud Nadiem Makarim menuai banyak pertanyaan dari banyak ilmuwan pendidikan. Problemnya, Mendikbud Nadiem Makarim menerjemahkan Merdeka Belajar terlalu teknis, tidak substantif. Fokus Merdeka Belajar untuk pendidikan dasar dan menengah hanya terkait 4 hal, yaitu perubahan pada ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, yang kedua ujian nasional atau UN, yang ketiga rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan yang keempat peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB zonasi. Padahal, substansi Merdeka Belajar seharusnya ada pada proses belajar yang secara merdeka mengembangkan kualitasnya menghadapi dunia yang terus berubah dengan tantangan yang sangat kompleks. Di era revolusi generasi keempat, era masyarakat digital atau digital society RU, dan era disrupsi atau dystopian zone era. Yang kedua, jika merujuk pada visi Indonesia yang ingin menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, maka fokus perhatian Merdeka Belajar mestinya tidak pada hal-hal instrumental teknis belaka, apalagi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan, tetapi betul-betul fokus pada orientasi kualitas lulusan sekolah dasar dan menengah itu seperti apa untuk menghadapi tantangan masa depan yang penuh ketidakpastian. Dari pemaparan yang telah kita sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya untuk menghadirkan Merdeka Belajar dalam proses belajar yang berkualitas di sekolah dasar dan menengah itu memerlukan sumber daya guru yang berkualitas. Agar proses belajar juga berkualitas, disinilah pentingnya perhatian pemerintah pada universitas atau perguruan tinggi yang menyiapkan guru-guru atau sering disebut LPTK, Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan. Untuk itu, alternatif rekomendasi yang patut dipertimbangkan Mendikbud Nadiem Makarim adalah yang pertama, kebijakan proses belajar merdeka, yang kedua, kebijakan guru berkualitas merdeka, dan yang ketiga ada kebijakan peningkatan pembiayaan program pendidikan guru berasrama untuk sekolah dasar dan menengah, dan yang terakhir kebijakan kurikulum Merdeka Belajar. Sekian pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar. Thanks for your attention all and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.